Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Yanto Kipas kedatangan tamu kipas angin nempel dinding merek Mas Pion. Dari keluhan yang punya, kata asnya ini lancar gitu. Dan dihidupkan juga hidup, tapi tidak bisa dipasang baling-baling. Jadi kalau apabila pasang baling-baling tidak berputar, ya memang benar. Jadi kita tahan aja, tidak ada tenaganya. Jadi tidak ada kurang kencang itu, bahasanya seperti itu ya, atau katakanlah lemah putarannya. Jadi kita akan langsung buka aja untuk mencari kerusakannya apa. Dari sekian banyaknya kipas angin, kerusakannya sangat beda ya. Memang ada yang sama, tapi tanda-tandanya kerusakannya intinya ada yang mati, ada yang hidup tapi tidak bisa keluar angin atau putarannya lambat, dinamonya panas. Dari kerusakan bermacam-macam ya, bisa dari bushing, bisa dari kapasitor lemah, dan juga bisa dari dinamo konslet. Kita akan mempelajari dari sekian banyaknya kerusakan, bermacam-macam permasalahan di kipas angin. Kita akan belajar, sama-sama belajar untuk mengetahui salah satu kerusakannya apa, permasalahannya di mana, supaya kipas angin bisa hidup normal kembali. Kalau menurut saya kipas angin Mas Pion ini model lama, kategorinya bagus. Dari dinamo termasuknya bagus ya, model lama. Kita akan melihat dari kondisi, terutama dari bushing. Melihat bushing rusak atau tidak, kita bisa perhatikan dari segi as. Ini asnya mengkilap, bagus ya. Kita akan coba apakah ini goyang, longgar. Yang di belakang bagus, normal ya menurut saya. Lalu berikutnya yang di depan, kita akan mengecek bushingnya bagus, tidak goyang, keadaan normal. Setelah kita mengetahui semua bushingnya bagus, asnya bagus, lalu berikutnya ke dinamo. Jadi kita perlu ngecek satu-satu. Dinamonya kita perhatikan kanan dan kiri, apakah ada yang hitam. Biasanya dinamo Mas Pion itu kelemahannya ada, video kemarin juga udah saya buatkan ya. Di sini sambungannya ini ada yang hitam antara kutub satu dan kutub lain. Setelah tidak ketemu, langkah berikutnya kita akan membuka ikatan. Apakah di bawah ikatannya ini ada yang konslet. Jadi saya ambil kesimpulan dinamo ini konslet, bukan dari kapasitor. Sebenarnya semakin lama kita praktek, jadi kita semakin tahu. Semakin banyak kita belajar, semakin nambah ilmu. Jadi kerusakannya kapasitor juga kita bisa tahu dari kita menghidupkan, kita pegang asnya sebenarnya juga udah tahu. Ini kemungkinan ini nih. Kemungkinan sih, karena ini udah posisinya terkupas ya dari segi
kulitnya kulit kabel, karena kita kontrol yang lain tidak ada nih. Saya curiga ada di sini, karena hati saya nih mengatakan permasalahan ada di sini. Kita lihat lebih dekat lagi supaya jelas. Kita dekatkan, semakin dekat kita fokuskan dulu ya gambarnya. Nah, ini kabelnya ini udah, kulitnya ini udah terkupas ya. Nah, terkupasnya ini bisa menjadikan suatu induksi dari kabel satu ke kabel yang lain, bisa menjadikan suatu nempelnya itu bisa menjadikan suatu putarannya lambat. Itu salah satunya ya. Ini menurut hati saya. Jadi permasalahannya di sini. Tapi untuk meyakinkan dinamo ini benar atau rusak, kita akan mengambil keputusan seperti ini. Ini suatu contoh ya, kita akan putus dulu. Memang ini udah harus diperbarui ya kabelnya ini, karena udah lapisannya udah sangat bahaya sekali. Apabila nempel bodi pasti menjadikan konslet bodi atau nyetrum bodi. Di sini kita ambil keputusan mencari warnanya warna merah untuk mengetahui dinamo ini bagus atau tidak. Ciri-ciri dinamo konslet itu bagaimana? Nah, ini salah satu contohnya. Tapi saya mengatakan dinamo ini tidak konslet, dinamo ini benar, karena kerusakannya tadi ada kabel itu yang beradu ya, yang udah kulitnya terkupas. Kita perhatikan di sini dari segi warna merah itu pengaduan antara luar dan dalam. Ya, ini dua kawat luar dan dalam. Jadi apabila kita buka, kita kupas, itu seharusnya tidak hidup menggunakan tester. Untuk lebih jelasnya kita meyakinkan ini ya, ini yang kutub keluar warna putih setrum dan kutub masuknya nyambungnya ke merah, speed nomor 3. Jadi speed nomor 3 ini warna merah kita akan pisahkan dari segi kawat. Kawatnya 2 kita pisahkan. Apabila kita tester nanti yang 2 kawat ini kita pisahkan hidup, berarti konslet. Itu tanda-tanda seperti itu. Tapi apabila tidak, berarti dinamo ini tidak konslet. Untuk meyakinkan, kita pisahkan ya. Dari warna merah 2 kawat kita pisahkan, lalu kita akan tester. Kita akan ukur 2 kawat ini. Apabila hidup konslet, tapi tidak hidup atau tidak connect, berarti tidak konslet. Kita akan gunakan tester. Mati, betul. Ini harus mati. Kalau hidup seperti ini berarti konslet. Berarti antara litan luar dan dalam tidak induksi atau tidak konslet. Langkah kedua dari segi warna hitam. Warna hitam itu penyambungannya ke kapasitor. Apabila ada nempel ke kapasitor, otomatis konslet. Kita akan pisahkan lagi. Warna hitam ini juga sama. Apabila kita tester otomatis tidak hidup. Apabila hidup, dinamo ini konslet. Warna hitam setelah kita pisahkan 2 kawat, kita tes betul tidak hidup, cuma hidupnya sama kapasitor ini salah satu ya. Nah, ini hidup betul, juga ada kilonya 10, betul ini kapasitor kurang 10, tapi yang kemarin tidak hidup. Nah, yang ini hidupnya ini sama warna yang ini nih, warna hitam, warna merah. Nah, ini berarti hidup. Otomatis kita mengatakan dari segi kita tadi kita uji antara 2 kawat merah dan hitam tidak ada yang hidup,
tidak nempel berarti otomatis dinamo bagus. Ini suatu menjadikan suatu keyakinan bahwa konsletnya itu yang tadi kabelnya beradu ya, karena udah terkupas dari kulitnya. Itu sebenarnya sangat bahaya sekali ya apabila menjadi konslet bodi. Kita kembalikan semula segi warna merah, kita pasang 2 kawat yang tadi kita buka ya. Berikutnya warna hitam. Jadi untuk mencari menentukan lilitan kutub luar dan kutub dalam induksi atau konsleting, kita tinggal ambil warna kecepatan ya. Kecepatan kadang warna beda-beda ya. Kecepatan ada warna merah, kebanyakan merah. Dari segi merek Mas Pion, merek Cosmos, merek Miyako, warna merah kita pisahkan aja. Setelah kita pisahkan, apabila hidup 2 kawat itu berarti dinamo ini konslet. Jadi video yang lain juga udah saya jelaskan ya, dari segi warna-warna, tanda-tanda, ciri-ciri dinamo konslet juga video kemarin udah saya jelaskan, dan juga cara mengatasinya saya jelaskan. Karena ini dinamo ini tidak konslet. Jadi intinya dari video ini, kenapa ini pemutarannya lambat? Jadi salah satunya kerusakannya ada di kabel, karena udah keras, udah kering, berakibat mudah terkupas kulitnya. Itu intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Itu saya, karena hati saya mengatakan kerusakan seperti itu ada di kabel, bukan di dinamo ya. Jadi kerusakannya ada di kabel, bukan di dinamo. Memang ada yang dinamonya konslet induksi, ada kabel juga, ini salah satunya. Makanya dari sekian permasalahan kerusakan, kita jangan langsung fokus ke dinamo, tapi 99% atau 90% kerusakan dinamo apabila muter lambat ya kan. Kebanyakan ada juga yang 60% kita mengatakan dari posing. Tapi biasanya dari posing juga muter, tapi dinamo panas. Adalah sedikit anginnya, tapi yang ini, nah video ini tidak ada sama sekali. Dia apabila dipasang paling-paling tidak berputar, tapi tidak dipasang paling-paling berputar, itu pun mutarnya lambat. Mudah-mudahan ya yang belajar, kita sama-sama belajar ya, bukan saya menggurui, bukan saya mengajarkan, bukan, kita sama-sama belajar untuk memperdalam dari sisi bermacam-macam kerusakan. Jadi apabila mungkin ada saudara kita, teman kita yang mempunyai keluhannya sama ya, bisa dipraktekkan. Ini sangat minim sekali ya, kerusakan di kabel itu sangat minim sekali. Tapi kebanyakan dinamo konslet. Adapun kerusakan masalah posing itu juga tidak begitu banyak ya. Tapi menurut saya pribadi kebanyakan dinamo konslet atau putus. Nah itu salah satunya. Jadi mengenai masalah dinamo, jadi 90% keluhannya ada di dinamo, 60% keluhannya ada di posing ya kan, 20% ada di kapasitor. Ini salah satunya, ini cuma 1% aja menurut saya dari kabel yang telah kering, hanya kulitnya terkupas. Jadi kategorinya mayoritas kerusakan dinamo, ada konslet, ada putus, ada kebakar, ada yang hangus ya kan, ada yang permasalahannya itu dari segi kena air bekas dicuci. Jadi banyak sekali permasalahan kipas angin. Seperti aslinya Mas Pion keluar kabel ada di depan. Ini contohnya di depan ini, bukan di belakang. Kita akan pasang bautnya.
Ini saya keluarkan di samping ya, seharusnya kan di atas, karena ini udah pendek. Jadi apabila saya keluarkan kabelnya ini di atas, mungkin masuknya agak sulit ya, karena tadi udah saya potong, diameter panjangnya udah berkurang, udah saya potong yang keras, mungkin ada sekitar 20 cm. Saya buang. Kita akan setel dulu nih supaya AC lancar. Ini juga udah ngepres sekali ya posisinya nih, tinggal sisa-sisa sedikit. Kita akan cari aja posisi yang kira-kira bisa disambung. Ini udah ngepres sekali, tidak ada kerenggangan. Kapasitor aslinya 1,5 mikro. Kita pasang dulu. Sepinya ini belum kita pasang. Untuk mengetahui apabila kita tes menggunakan listrik, otomatis sepi supaya kelihatan as, menandakan as berputar. Tes menggunakan listrik, alhamdulillah berputar ya. Tenaganya juga kencang. Memang menurut saya mas pen juga bagus, kategorinya bagus ya, model-model lama. Ini rakitan 10 tahun yang lalu. Ini udah ngepres banget ini, sisanya sedikit. Jadi kabel ini juga jangan terlalu kencang ya, bisa mengakibatkan dari tengokan putarannya narik atau terlalu kencang, itu bisa menjadikan rusak juga. Ini sangat penting juga ya, dari segi plastik putihnya itu untuk tengokan sangat penting juga supaya nengoknya ini stabil ya, lancar. Apabila tidak menggunakan plastik yang putih, tengokannya sangat tidak stabil. Ini harus agak kendor sedikit ya, jangan terlalu kencang. Makanya saya buatkan posisi di samping, tidak di atas. Kita akan pasang baling-baling. Kita jauhkan sedikit kamera supaya tidak kena baling-baling. Alhamdulillah berputar, anginnya juga kencang. Kategorinya nih anginnya kencang, bagus. Perbaiki kipas angin telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dari tutur kata dan gambar kurang baik, kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.